Bapak Presiden bilang kerja, 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 masih tidak berubah itu. Ya memang yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Kan hasil. Kalau kita nggak bekerja, kita hanya mengurusi isu, mengurusi kegaduhan, mengurusi nggak kerja. Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan, karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata. Si Anies pidato, wah luar biasa penghinaan agama Islam nih. Kalau orang lain yang bercakap dibilangkannya tuh penghinaan agama, pencemaran agama. Tapi kalau dia tuh nggak pendukungnya soalnya, tak ada yang mengatakan si Anies penghina agama, tengoklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandrita Lopi Bulukumba. Kali ini kembali kakek memberikan kritikan pedasnya terhadap orang-orang yang selama ini melakukan tuduhan-tuduhan penistaan agama terhadap orang lain, tetapi kemudian ketika Anies Baswedan yang menurut kakek ini sudah masuk dalam kategori penodaan terhadap kitab-kitab suci agama, maka semua para kadrung-kadrung yang selama ini berteriak keras ketika ada orang yang melakukan hal yang sama, itu kemudian mereka pada diam semua. Nah, saya kira memang dulu pernah ada pidato Anies Baswedan, ada pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan kata-kata kitab suci itu isinya kata-kata. Inilah yang membuat kakek Amansa ini kembali memberikan kritikannya terhadap mereka-mereka yang selama ini selalu mengatasnamakan agama, menyerang orang lain dengan istilah penodaan agama atau penodaan Al-Quran. Nah, sementara yang dilakukan Anies menurut kakek Amansa ini adalah juga penodaan. Tapi kenapa dia tidak dipersekusi? Kenapa dia tidak dilaporkan? Si Anies pidato, wah luar biasa penghinaan agama Islam nih. Kalau orang lain yang bercakap dibilangkannya tuh penghinaan agama, pencemaran agama. Tapi kalau dia tuh nggak pendukungnya soalnya, tak ada yang mengatakan si Anies penghina agama. Tengoklah. Dia cakap katanya kitab suci itu adalah isinya kata-kata, sama dengan Quran. Semua kitab suci adalah isinya kata-kata. Kalau orang lain itu yang bercakap seperti itu, oh, tangkap, bunuh. Itu penghinaan agama itu. Kitab suci dari Allah. Tapi giliran dia tengah. Satu tak ada yang bercakap tengah. Mahasiswa pun tak ada. Soalnya, kalau dari Yaman udahlah. Memang Yaman yang bercakap. Macam mana mungkin lagi anak memurukkan dia. Dan jadi campakannya pun Al-Quran tu, yang jadi pijak-pijaknya pun Al-Quran tu, tak ada yang menuntut dah kalau Yaman lah ya. Ini yang sanggup dia mengatakannya. Cobalah. Kitab suci itu isinya kata-kata. Sakit atau tidak itu? Berambisi buat nak jadi presiden, terakhirnya kitab suci pun dibilangkannya begitu. Coba. Kalau agama lain itu, orang lain tadi itu bercakap, ataupun Sasang ini bercakap, ataupun Sita Huruk bercakap, bergonjong togak dia yang. Bergonjong togak. Tangkap itu, apa segala macam. Jowi ini Indonesia ni, itu udah penghinaan agama, itu apa segala. Giliran dia tengah. Tak ada pula yang apa-apa tengah. Soalnya, ini videonya kesimpan nih, videonya nih. Nah, datanglah kau anggota Anies. Pendukung-pendukung Anies datang ke rumahku nih. Ini. Dia mengatakannya, Anies bercakap mengatakan kitab suci adalah kata-kata. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ini yang dikatakan Hadi Hidayat tuh. Tak memilih Anies sama dengan setan. Tak memilih Anies jin.
Dia sendiri menghina agama Islam sendiri. Kitab suci itu adalah isinya kata-kata. Itu syair dari Allah itu. Allah saja pun mengatakan yang menandingi siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran itu. Allah mengajak menanding. Berarti dia nak bertanding dia sama Allah. Karena kata Allah Ta'ala, buat seperti kitab ini bertanding kita kata Allah Ta'ala. Berarti dia mengajak Allah Ta'ala bertanding sama dia. Dia mengajak Allah Ta'ala bertanding. Dia mengajak. Karena katanya Al-Quran itu ada, kitab suci ada kata-kata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena memang mereka-mereka ini kalau golongannya jangankan itu. Kita ingat bagaimana Rocky Gerung dulu mengatakan bahwa isinya Al-Quran itu fiksi. Tetapi apa yang terjadi oleh mereka? Mereka hanya diam. Kenapa? Karena dianggap bahwa Rocky Gerung itu adalah golongannya yang selama ini memang mengglorifikasi setiap ada isu-isu yang terkait dengan pemerintah, kebusukan pemerintah, yang terkait dengan tuduhan keji terhadap pemerintah kita, terhadap Pak Jokowi. Nah, memang salah satu ciri khas Khawarij itu sebenarnya adalah dia bisa bekerja sama dengan siapa saja selama dia punya kepentingan itu terpenuhi. Oleh karena itu siapapun orangnya yang memiliki server yang sama menyerang Pak Jokowi, pasti mereka akan melakukan kerjasama. Dan mereka akan memelihara orang-orang itu. Karena dianggapnya bahwa propaganda yang selama ini dia lakukan itu sudah sukses. Bagaimana menggiring orang untuk membenci Pak Jokowi. Memang tidak main-main. Kalau kita bicara di media sosial ini betul-betul kita dibombardir dengan berbagai macam isu. Belum lagi misalnya ijazah palsu yang digoreng oleh mereka. Sampai-sampai kemudian hari ini sudah masuk dalam proses persidangan yang ke-12. Betapa panjangnya dagelang persidangan itu. Tetapi kita lihat sekali lagi bahwa semua ini mereka lakukan dalam kerangka apa? Mendegradasi pemimpin kita. Mendegradasi negara kita. Dan mereka tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap leluhurnya, pengkhianatan terhadap bangsa ini. Itu yang kita sesalkan terhadap orang-orang ini semua. Mereka semua cerdas. Mereka semua pintar baca Al-Quran. Tetapi kemudian itu semua hanya dijadikan sebagai alat untuk memukul negara.